Thank you so much. Apalagi ini event pertama kita, so we really appreciate your time. Tapi mungkin saya nggak perlu menjadi orang yang introduce Mas Yamas. Saya yakin semua teman-teman kita yang di dalam call ini sudah kenal. Tapi untuk just in case, ya kan, pasti ada hal-hal yang nggak mungkin ketahuan ya dari Instagram atau dari ketahuan dari nonton video-video Mas Yamas. Jadi mungkin Mas Yamas mau memperkenalkan diri dengan cepat dan juga mungkin jelaskan sedikit sebagai freelancer itu freelancer apa ya sejauh ini ya? Makasih. Silakan Mas. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Semoga sehat-sehat semua ya para peserta dan juga tim Solos. Oke, kenalan singkatnya mungkin teman-teman biasa boleh panggil aku Mas Syam, Bang Syam, Kak Syam bebas ya, atau di sosial media Dr. Kanva. Nah, aku freelance full-nya itu di 2020, teman-teman. Sebelum itu sudah mulai curi-curi ya, part-time. Jadi sambil ngantor paginya, terus kemudian malamnya itu nge-freelance gitu yang kerjain project-project. Nah, aku concernnya itu lebih ke desain logo dan juga fit ya, desain logo, fit dan juga sebenarnya brand consultant juga gitu. Tapi memang itu sebagian kecil. Sebagian besarnya memang lebih banyak ke training gitu. Jadi misalkan ada brand-brand tertentu gitu kan yang butuh brandnya ini ditingkatin nih, SDM-nya lebih naik lagi nih levelnya gitu. Nah, aku masuk ke sana gitu, susunin brand strateginya, terus kemudian ke desainnya. Nah, desainnya aku arahin ke Canva gitu kan, biasanya orang-orang desainnya arahin ke jasanya dia, tapi kalau aku lebih ke upgrade SDM mereka gitu, biar mereka SDM-nya lebih bisa gerak sendiri gitu, nggak ketergantungan, lebih ke sana sih. Oke, thank you so much, Mas Yam. Jadi mungkin sebelum kita cerita-cerita ya dan ngobrol mengenai pengalamannya sebagai seorang freelancer ya, Mas Yam. Sebelumnya itu Mas Yam itu siapa sih? Kerja di mana aja sih? Menimba ilmunya itu dulu dari mana aja sih? Oke, ini unik nih Mas Riki. Jadi aku nih sebenarnya bukan lulusan desain. Gitu. Jadi aku lulusan marketing ya, PR, public relation, terus kemudian markom, marketing manajemen. Jadi jauh sebenarnya ke arah desain. Cuman ketertarikan aku di sana. Jadi ketika belajar marketing masuk ke digital kan ya, kurikulumnya banyak ke digital. Nah, aku perhatiin semua konten digital itu perlu yang namanya desain. Percuma brand image-nya bagus, percuma copywriting-nya bagus, tapi kalau desainnya nggak menarik. Yang nge-grab attention pertama itu desain dulu. Nah, di situ aku tertarik. Akhirnya aku perdalam ya, secara otodidak nih teman-teman. Jadi di kurikulum kampus itu nggak ada. Ya, cara otodidak, lihat dari YouTube, ikut seminar, waktu dulu seminar ya, waktu sebelum pandemi ikut seminar, terus kemudian juga beli beberapa course gitu. Dan memang nggak bisa langsung ketangkep sekali gitu. Karena ada mentor yang jelasinnya secara jelas, ada mentor yang jelasinnya kurang jelas gitu. Nah, itu kita harus nemuin terus ya, kita coba-coba terus gitu sih. Nah, pekerjaannya aku pertama itu di konsultan manajemen, teman-teman. Konsultan manajemen, terus kemudian abis itu di kampus pernah ya, salah satu institusi kampus itu juga pernah. Terus kemudian di pabrik pun pernah. Aku kerja di pabrik sebagai e-commerce-nya dan juga sosial medianya itu pernah. Jadi beberapa lini pernah lah gitu, dan bersyukur banget itu bisa ngebawa aku buat manage klien-klien UMKM. Jadi tahu nih scoop-scoopnya gitu sih. Itu menarik sekali ya. Jadi pengalamannya itu sebenarnya hampir tidak ada pengalaman formal di desain ya, melainkan di Benar. marketing ya. That's quite interesting. Jadi dari sebagai marketer gitu ya, pengertian desain itu kan pasti limited ya. Dan tadi Mas Yam juga sudah bilang ya, harus belajar sendiri, cari-cari ilmu, lihat YouTube. Dari mana sih sebenarnya kayak inspirasinya mau jadi desainer ya kan? Soalnya kan bisa banyak pilihan ya sebagai marketing profesional ya, bisa jadi copywriter, penulis, ya kan bikin artikel, branding consultant, banyak sekali ya. Tapi kenapa specifically pilihnya desain? Nah, tadi sebelumnya kalau mau ditarik lagi lebih jauh di tahun 2015 itu aku sempat nulis. Nah, aku sempat nulis, ada juga bukunya, teman-teman boleh aja ketik aja Syama Space Syarbini, nanti muncul buku aku. Nah, dari situ sebenarnya sudah ketertarikan ke desain. Kenapa? Karena aku udah nulis nih. Cuman cover yang bikin orang lain. Terus kemudian juga konten digital marketingnya orang lain gitu kan, kayak ngerasa nggak puas. Apa yang kita tulis itu dengan berbeda vibes-nya ke digitalnya, terus ke covernya juga beda jauh gitu ya, nggak ada satu benang merah. Nah, aku bilang akan lebih menarik kalau aku bisa desain covernya, aku bisa desain konten marketingnya, kan jadi lurus gitu ya, vibes-nya sama.
Nah, di situ tuh udah mulai tertarik, tapi apa daya, laptopnya kentang waktu itu. Ya, masih kuliah, laptopnya kentang. Hmm. Buka Photoshop nggak bisa, buka Corel bisa dibuka, nggak bisa di-save, nge-freeze. Akhirnya ya udah stuck di situ, akhirnya nyerah. Nah, ketemulah Canva ya. Long story short, ketemulah Canva, akhirnya nah dari Canva tuh mulai memperdalam. Dan juga tutorial Canva waktu itu nggak terlalu banyak teman-teman di internet waktu dulu banget masih belum terkenal. Jadi aku lihat tutorial orang pakai Adobe atau pakai Corel, tahu terus kemudian aku adaptasi, aku aplikasikannya di Canva gitu sih. Hmm. Jadi sebenarnya menurut Mas Yam itu sekarang teknologi juga banyak yang lebih accessible ya. Jadi nggak kayak software-software yang terlalu susah gitu ya, terlalu technical ya, kayak Adobe Photoshop gitu. Sekarang Canva juga actually quite powerful dan easy to learn ya. So maybe you Benar. can tell us a bit ya. Kan sebenarnya sebagai desainer itu banyak pilihan ya. Kayak bisa desain full time di I don't know kayak company kayak P&G, Nestle gitu atau kerja di tech company sebagai desainer. Kenapa pemikirannya ini sebagai seseorang yang nggak pernah ada pengalaman desain ya? Kenapa pemikirannya mau jadi freelancer langsung ya desainer ya kan? Itu proses Mas Yam itu got to that kayak decision point itu gimana ya? Oke, ini menarik banget nih ya. Jadi dulu itu kan sudah pernah ke agensi manajemen, terus kemudian institusi pendidikan, terus kemudian juga ke PT ya manufacturer. Nah itu aku ngerasain beberapa scope-scope yang benar-benar vibes-nya berbeda. Tapi dari situ aku benar-benar ngerasain kok kerja di bawah orang itu banyak aturannya, banyak rules-nya. Hmm. Sementara ada beberapa poin-poin yang aku nggak bisa ambil nih, ya beberapa poin yang aku nggak bisa ambil ya mungkin aku nggak bisa sebutin lah pokoknya ada beberapa poin yang aku nggak bisa ambil sementara kalau kerja sama orang itu ya mau nggak mau harus diambil kan karena kan kita sudah tanda tangan kontrak terus kemudian juga kita dapat gaji bulanan gitu terus ditambah sama lagi yang kedua adalah waktu aku sih waktu sih itu ya kerja itu cukup jauh aku tinggalnya di Kabupaten Bekasi dan notabene itu pekerjaan semua di Jakarta baik Jakarta Pusat ataupun di Jakarta Selatan yang jaraknya cukup panjang gitu ya. Aku biasa itu sampai 2 jam atau 2 jam setengah lah kalau udah macet banget di jalan doang. 2 jam setengah berangkat, 2 jam setengah pulang, 5 jam di jalan. Itu sayang banget gitu ya. Aku pikir, oh 5 jam aku bisa buat sesuatu hal yang lebih gitu kan. Terus Ya. ditambah juga sudah punya berkeluarga. Aku juga pengen anak aku tuh bener-bener aku mentoring dan juga aku lihat deh full time lah kasih sayangnya. Nah di situ tuh mulai terbuka dan juga aku nggak benar-benar memutuskan langsung freelance enggak gitu teman-teman tadi ya aku udah mulai curi-curi waktu 1 tahun sebelumnya terus kemudian minta izin orang tua ya karena keluarga juga utama minta izin sama orang tua minta izin sama pasangan dan akhirnya mereka luluh ya awalnya memang mereka nggak yakin ya gimana bisa cari uang gitu ya tanpa di kantor gitu kan nggak punya pangkat nggak punya jabatan dan akhirnya aku yakinin pelan-pelan akhirnya mereka mengerti apalagi ditambah yang waktu kemarin itu ngepet online itu nah Hmm. mulailah terbuka gitu sih. Ini sebenarnya hal yang lumayan penting ya, soalnya um, persepsi orang mengenai freelancer itu kayak, oh ini kayak orangnya nggak kerja tetap gitu ya, kayak penghasilan dari mana, gimana bisa menghidupi keluarga, apakah ini benar-benar bisa sukses kan? Bukan cuma kalau sebagai freelance designer itu bukan cuma desain doang ya, harus cari klien, manage project, harus manage accountingnya, kan pusing juga ya. Jadi mungkin untuk Mas Syam, ada nggak sih anekdotal cerita-cerita gitu ya, kayak atau tips buat teman-teman yang mungkin baru memulai karir freelancingnya ya, apa sih hal-hal yang harus dipikirkan dan apa sih hal-hal yang harus dijabarin dan dijelasin kepada orang-orang yang penting di sekeliling kita? Oke, ini cukup menegangkan sebenarnya waktu itu aku juga saat memutuskan freelance. Jadi saya bilang sama istri, terus kemudian yang paling pertama adalah pertama pasti tabungan nih teman-teman. Jadi kita Reaksi bikin reaksi tabungan. istrinya gimana waktu Mas Syam ceritain ini idenya? Dan bengong sih, nggak diem gitu, speechless, speechless. Dan terus mau dibawa kemana gitu kan, ada anak juga gitu kan. Iya, iya. Terus tapi aku bilang kita ada tabungan, jadi nggak bukan kita keluar terus kemudian nggak ada apa-apa. Kita punya Hmm. tabungan, terus kemudian saat itu aku sebutnya keran keran rezeki lah, keran air lah. Aku udah punya keran lagi yang lain gitu.
dibanding misalkan klien nggak ada, tapi aku udah punya nih keran-keran yang lain yang tanpa pun klien itu tetap kita masih bisa makan sedikit lah ya, walaupun nggak bisa cukup lah, istilahnya cukup, nggak bisa berlebih-lebih gitu. Tapi kalau misalkan dapat klien itu akan jauh lebih baik gitu. Terus kemudian bergerak timnya juga lebih enak gitu kalau ada klien kayak gitu. Terus istri mungkin karena kalau istri kan karena seumuran agak lumayan menerima. Yang sulit menerima sebenarnya ke orang tua, teman-teman. Dan juga jangan keras ke orang tua, ya bahaya juga kalau keras ke orang tua. Nah, jadi ke orang tua kita harus lembut-lembut juga dan juga kita harus ngasih taunya pelan-pelan bahwa zaman sekarang kita bisa mencari uang dimanapun gitu. Terus kemudian ketika dipandang pun kita nggak harus berpangkat ya. Kalau misalnya di pekerjaan kan ada pangkat ya, manager, supervisor dan lain-lain. Kalau freelance ya udah gini-gini aja. Tapi kita bisa memperluas gitu kan, memperluas lini bisnis kita gitu kan. Misalkan di YouTube atau di Microstock dan lain-lain itu sih. Jadi sebenarnya untuk orang tua Mas Syam itu yang paling penting bagi mereka, yang membuat mereka convince ya, oke, freelance ini bisa. Ya kan, ini bisa jalan ini adalah a good kayak career gitu. Itu apa sih yang kayak benar-benar membuat mereka yakin gitu kayak oke, ini nggak cuma main-main doang ya. Benar. Kita buat seneng. Saya buat seneng orang tua. Ya pertama pasti kasih uang gitu ya, kasih uang. Terus kemudian apapun yang orang tua senengin kita coba beliin. Ya teman-teman pasti tahu lah orang tua senengnya lagi apa, kita beliin, gitu kan. Misalkan handphonenya layarnya kecil, kita beliin yang lebih besar. Terus kemudian waktu kemarin tuh akhir-akhir tahun kan lagi heboh yang motor-motor klasik lah ya. Motor klasik kan karena Gofar juga pakai itu, ya saya coba beliin gitu. Dan saya bilang ini beliin tuh full uangnya dari freelance gitu. Jadi bukan dari gaji tapi full dari freelance. Dan dari situ mereka pelan-pelan yakin gitu teman-teman. Jadi bukan langsung aku mau freelance gitu. Mama papa nggak ngertiin aku gitu-gitu, jangan teman-teman. Kita lembutin hatinya orang tua sih. Sebenarnya yang saya rasa lumayan penting itu juga yang udah dilakukan Mas Syam itu adalah meyakinkan mereka kalau ini udah ada hasilnya loh. Saya udah coba, ya kan, dalam konteks kerja full time dan saya masih bisa mendapatkan segini untuk menghidupi dan memberikan hadiah kepada orang tua. I think that's like very important sih. Apalagi untuk orang tua zaman orang tua kita ya, generasi orang tua kita yang kayak likes the stability. Benar, setuju sih. Jadi, let's talk about kayak the first part of your journey ya waktu menjadi freelancer kan tadi katanya wah sambil-sambilan full time job nih ya kan pasti moonlighting ya malam-malam kayak bakar lilin sampai tengah malam kerjain kayak project-project freelance itu prosesnya gimana sih dan sebenarnya untuk Mas Syam itu investasi waktunya banyak nggak sih untuk membangun ya bisnisnya itu pada tahap awal itu? Oke, jadi sebenarnya mungkin mayoritas freelance itu lahir dari teman sendiri dulu ya. Project teman dulu kan. Ya project teman, nanti dari teman ke teman baru kenalin. Nah, aku juga kayak gitu, cuman aku semakin besarnya dari content creator teman-teman. Nah, itu enak. Jadi, selain kita menjual jasa, tapi kita juga mengenalkan diri. Ya, kita bikin content creator, content tips, tujuannya buat apa sih? Biar orang percaya ya. Saya nge-building the demand gitu ya, demand makin banyak, orang makin percaya sama saya, jadi gampang kalau kita menjual jasa yang relate tentunya ya. Kita bahasnya tadi di Instagram, di media sosial tentang desain tentang Canva, membuat logo-logo sederhana, nah orang akan percaya di sana gitu. Jadi masih relate gitu ya, nggak tiba-tiba aku jualnya sneakers gitu, itu kan agak cukup jauh ininya ya, barriernya. Nah, ketika itu orang sudah percaya, itu udah lebih enak. Dan ditambah aku juga pendekatannya dengan mengajar teman-teman. Nah itu yang salah satu level up. Banyak freelancing yang jago banget, desainnya bagus-bagus, tapi ketika disuruh, Mas ajarin dong nih, aku punya tim, Mas ajarin dong nih, apapun gitu ya, misalkan mahasiswa gitu, tapi tidak bisa gitu, atau mungkin public speaking-nya kurang, atau kadang-kadang bilang memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa Mas, saya bisa bikin logo yang bagus, tapi buat ngajarin orang nggak bisa gitu, ada yang seperti itu. Nah disinilah poin yang aku pikir mungkin sudah titipan dari Tuhan, oh kayaknya bisa nih, karena aku basicnya keluarganya itu pengajar semua, guru aku itu mbah aku itu guru ya, kakek, terus kemudian juga orang tua tuh dosen. Nah kayaknya mungkin darah ngajarnya tuh ngalir di sini. Nah dari situlah kayaknya coba deh, akhirnya bisa. Terus ditambah basicnya ada PR juga kan ya, di sana ajarin public speaking sedikit-sedikit, akhirnya ya bisa. Dan feedbacknya positif gitu, orang-orang pada mengerti gitu, jadi bahasanya nggak terlalu berat, itu sih.
Dan investasi waktunya itu kira-kira berapa Oh iya, benar berapa jam gitu ya, kayak per minggu ya, kayak on top of full time job yang udah kayak 40-50 jam per minggu, ini berapa jam lagi nih freelancing-nya? Kalau aku setiap konsepnya pokoknya pulang kantor, istirahat dulu. Pulang kantor kan yang kemarin ini itu jam 3. Jam 3 aku udah pulang. Jam 3 aku udah pulang. Nah, sekitar jam 4 lah udah sampai rumah ya. Karena yang ini udah terdekat. Terus kemudian dari situ udah mulai bikin konten. Nah, itu udah mulai bikin konten. Bikin konten sampai sekitar jam 5, jam 6. Nanti main sama anak dulu ya, family time dulu ya sebentar. Anak sudah tidur baru side hustle-nya keluar. Itu ya, sekitaran jam 9 mungkin sampai jam 12. Aku batasin selalu sampai jam 12, teman-teman. Karena dulu-dulu udah sering banget lewat dari jam 12 bisa sampai jam 2, jam 3, akhir-akhirnya tipes. Dan malah kosnya Wah. lebih mahal buat biaya perawatan ke rumah sakitnya. Terus saya bilang, wah nggak bisa nih kayak gini terus, harus ada dibatasin. Saya batasin jam 12, pokoknya jam 00 udah mau nggak mau harus tutup laptop, tidur gitu sih. Dan spend waktu paling banyak sebenarnya di weekend. Nah itu dia teman-teman, harus mau korbanin waktu ya, korbanin waktu di awal gitu. Ketika nanti kita sudah punya tim kan agak lumayan enak. Di awal weekend ya mau nggak mau itu ya, istri kondangan sendiri gitu, atau ada acara ya pergi sendiri gitu kan. Kita coba fullin di situ di weekend sih. Ya. Jadi at which point in time kayak Mas Syam itu merasa, oke, saya sudah bisa lepas ini full time jobnya, saya berani go freelance. Tok. Itu kapan dan kenapa Mas Syam itu yakin at that point in time? Sampai di titik ketika saya lihat di uang dingin ya, uang dingin kan nggak termasuk uang operasional kehidupan, itu uangnya bisa sampai di 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan amit-amit banget nggak dapat customer setahun ke depan, masih bisa hidup pakai uang itu, gitu ya. Jadi kan biaya per bulan keluarnya berapa nih costnya, cost per bulannya keluarnya berapa, dikali 12. Nah itu masih cukup nih, oh masih cukup nih. Jadi kalau misalkan ya amit-amit nggak dapat klien, nggak dapat income apapun, setahun kemudian masih hidup. Tapi kan selama setahun ya pasti kan saya tetap nyari gitu ya, berusaha gitu. Terus kemudian ditambah teman-teman sudah punya produk. Nah ini yang penting ya, produk digital. Jadi selain kita freelancing, kita punya produk digital sendiri ya, entah e-book, entah misalkan course dan lain-lain. Itu penting sih, produk digital. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman ya, produk digital itu maksudnya apa dan kenapa sih itu berbeda dengan freelance service ya? Nature-nya itu kenapa berbeda? Nah, oke. Jadi sebenarnya udah masuk entrepreneur nih arahnya, karena sudah memiliki produk sendiri. Jadi teman-teman kalau freelance tadi ya, kita nggak bisa benar-benar mengkontrol dan juga jasa yang kita jual kalau freelance ya. Benar-benar pure jasa kita dan tim kita. Nah, sementara produk digital enaknya kita bikin sekali, dijual berkali-kali. Ya, contohnya gimana? Contohnya kayak e-course, contohnya kayak e-book, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sih ya, tapi kalau aku concernnya ke sana. Teman-teman aku yang freelance juga banyak merchandise, jualnya produknya sudah fisik, itu merchandise. Itu juga bagus juga. Karena apa? Karena kita bisa mempromosikannya tanpa kita capek-capek. Ibarat kata kalau misalkan kita lagi sakit, atau mungkin sekarang lagi pandemi, kita lagi isoman, ya nggak bisa bangun tidur, tapi produk itu tetap bisa jalan, ya kan? Masih bisa jalan tanpa kita gerakan, gitu ya. Tapi lain kalau misalkan freelance kan otomatis diri kita nih sama tim kita nih harus bergerak, gitu sih. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih. Jadi untuk seorang mungkin freelancer ya, yang mungkin teman-teman di sini udah ada yang mulai freelancing. Bagaimana cara memilih, ya kan? Sebenarnya kita itu cocoknya bikin produk digital yang bagaimana, ya kan? Yang sesuai dengan mungkin branding kita dan juga sesuai dengan skill kita ya. Itu Mas Syam pemikirannya itu gimana ya? Itu tipsnya itu gimana untuk mencari produk yang tepat buat kemampuan kita? Nah, itu lebih ke goals awal sebenarnya, dari awal. Jadi setelah kita freelance, terus kemudian strategi promosinya dengan content creator, saya kan, teman-teman juga boleh dengan personal branding ya. Terus dari situ sebenarnya dari awal sudah menetapkan nih, mau bikin produk digitalnya apa, atau produknya apa nih. Gitu. Jadi dari awal, bukan di tengah jalan, terus kemudian, seru nih bikin kelas gitu, enggak. Tapi dari awal. Nah, dari awal kita sudah konsep, mau bikin kelas Canva waktu itu. Mau bikin kelas Canva. Oke, siapa sih yang mau join kelas Canva? Berarti orang-orang yang mau belajar Canva. Gimana caranya menemukan orang-orang itu di sosial media? Gitu kan. Caranya kita buat konten.
ya buat konten tentang Canva. Otomatis yang ngefollow orang-orang yang senang belajar Canva, gitu kan. Nah, terus kemudian barulah nanti ketika sudah di poin orang sudah percaya, poin kita sudah mulai dikenal, nah baru kita bisa launchingkan. Jadi demand-nya udah ada, ya udah kita supply dengan menjawab solusinya, ya solusi mereka yaitu dengan kelas. Nah, bagaimana nih teman-teman? Teman-teman bisa dengan tergantung teman-teman freelance-nya kemana. Ke desain logo, bisa membuat ebook tentang logo ataupun course tentang logo. Terus kemudian teman-teman tentang apa? Teman aku ada pengusaha baju, ya dia bikin memang baju tapi masih part time, jadi dia masih kantoran. Terus kemudian dia usaha baju juga. Sampai akhirnya dia benar-benar full dia ke usaha bajunya dia. Itu gimana caranya? Ya dia edukasi. Gimana sih bisnis online? Gimana sih jualan baju, custom, dan lain-lain. Gitu. Sampai akhirnya nanti kalau kamu mau lebih lanjut, kamu bisa ketemu kita. Gitu ya, jualan merchandise-nya dia, custom bajunya dia, seperti itu. Jadi yang relate sama apa yang sedang kita omongin. Gitu sih. Oke. Jadi kalau kita gini ya, dari perjalanan awal kita sebagai seorang freelancer itu, awal-awalnya Mas Yam itu dapat klien itu dari mana sih sebenarnya? Kayak paling banyak itu dari mana dan strateginya itu gimana sih untuk build the portfolio of klien kita ya? Atau mungkin portfolio of experience dan project juga ya? Iya, tadi pertama pasti dari temen. Awal dari temen dulu. Teman ke teman gitu ya. Terus kemudian sambil nawarin juga. Sambil nawarin kayak gini teman-teman. Jadi kita nggak hanya nunggu bola, tapi kita juga jemput bola ya. Dari teman-teman kan dari mulut ke mulut udah tuh. Dan jangan nungguin aja gitu, karena siapa tahu nanti sudah berhenti kan di sana. Kita jemput bolanya ngelihat kayak gini teman-teman. Sosial media itu kan di luaran itu banyak ya. Nah, ada akun-akun seperti kafe, akun-akun seperti ya UMKM lah, yang biasanya dia masih ngurus sendiri gitu ya, chief everything officer gitu. Sosial media ngurus sendiri, logistik bisnisnya mereka supply juga ngurus sendiri. Nah, kita tawarin, kita DM aja tapi jangan spamming ya. Kita DM, halo kita dari ini gitu, kita punya jasanya ini, langsung aja to the point. Biasanya mereka langsung nanyain harganya dan portofolionya bisa lihat di mana gitu. Kita langsung siapin aja di situ, misalkan di Drive atau di PDF gitu kan. Nah, dikasih tahu ke mereka. Dan juga harganya jangan mahal-mahal, karena inceran kita adalah UMKM dulu, teman-teman. Kita bantuin UMKM dulu. Nah, dari situ tuh udah mulai. Ya, ada yang bales, ada yang nanya-nanya, ada yang ghosting, itu udah biasa. Gitu. Tapi masa sih kalau kita nawarin 50 orang, masa sih satu atau dua itu nggak goal gitu kan. Bisa lah kalau misalkan sehari kita 50 DM aja. Gitu kan. Nah, pasti ya dua, satu bisa dapat gitu kan. Nah, itu sih pelan-pelan dari situ. Ini saya boleh tanya hal yang mungkin agak mungkin nggak di dalam pengalaman Mas Yam ya, tapi saya mau mendapat pendapatnya. Kan sebenarnya kalau kita ngomong soal freelancing itu yang paling sering kita lihat itu ya online ya, itu adalah freelancing marketplace ya. Udah banyak lah ya di Indonesia, yang lokal ada, yang global regional juga ada ya kan. Apakah ada alasan Mas Yam itu nggak memilih menggunakan platform tersebut? Bahkan justru kayak mencari network sendiri ya dan teman-teman sendiri ya. Apakah ada alasannya untuk kayak memilih strategi tersebut? Sebenarnya udah nyoba waktu itu ya di salah satu marketplace lah, mungkin saya nggak usah nyebutin marketplace Indonesia, udah pernah coba, luar udah coba, ininya kurang, mungkin karena persaingan ketat kali ya, karena persaingan ketat, terus kemudian rate saya juga masih baru bersaing dengan orang-orang yang lain yang udah profesional, itu kayak dapat kliennya kurang menurut saya ya, ini versi saya, mungkin teman-teman pengalaman ada sih. Dan juga tadi ada biaya ininya, biasanya kena biaya potongan ya, biaya potongan, misalnya kita udah hargain sekian, terus ya kita harus naikin dulu gitu, biar biaya potongannya tuh kita udah bersih kita nerimanya gitu kan. Dan biaya potongan tuh variatif. Nah, dari satu yang saya hindarin sebenarnya, jadi saya pikir kasihan sama klien saya gitu ya, dia dapetin harga yang udah kita markup duluan karena kena biaya potongan itu, ditambah persaingan yang ketat banget pada waktu itu. Nah, harapannya sih kalau bisa ada marketplace yang benar-benar adil. Jadi baik yang orang sudah profesional terus sudah banyak klien ya, mungkin udah bintangnya 4,8 gitu ya, sama orang yang belum ada bintangnya itu punya satu kesetaraan lah, biar audiens yang memilih gitu kan, taste mereka dan gaya kerja mereka seperti apa, itu harapan aku sih gitu. Oke, mengerti. Kalau begitu mungkin bisa saya tanya juga ya soal hal ini. Saya juga sering melihat kalau di Indonesia itu
komunitas freelance-nya itu lumayan thriving ya. Kalau nggak di Telegram, ada di Discord. Saya lihat sekarang udah sering banget ya. Kalau nggak juga saya sering lihat kayak teman-teman saya itu ada WhatsApp group gitu sama teman-teman freelance mereka barengan gitu ya. Jadi mereka bisa share kayak, oh ini gue ada project nih, lu mau bantuin nggak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk orang yang masih baru itu, gimana sih mencari komunitas-komunitas tersebut di Indonesia? Oke, kalau menurut aku itu komunitas bagus ya, bener di Facebook ada, di Instagram juga ada, masuknya nanti ke Telegram atau ke WhatsApp. Cuman kalau aku nih, ini versi aku ya teman-teman. Kalau menurut aku kebanyakan di situ malah buat diskusi aja sebenarnya. Diskusi terus kemudian kalau pengalaman aku jadi banyak negatifnya ya, pengalaman aku ya. Karena di situ tercampur nggak benar-benar terkurasi ya. Yang udah profesional ada, yang benar-benar newbie ada gitu kan. Sampai yang masih ini ada klien nanyain harga, aku harus jawab kayak gimana, itu ada. Oh, Dan jadi bahkan ada kasihannya kliennya di situ ya? bukan. Dia nge-screenshot ini, nge-screenshot DM. Jadi ada klien, oke. dia dapat DM bilang, "Mas, aku mau jasa Mas nih, berapa fee-nya ya?" Dia masih bingung karena mungkin belum pernah gitu ya. Oke. Dan dia screenshot terus kirim ke grup yang ada malah jawabnya, "Mohon maaf nih, kalau di grup yang versi saya itu asal-asal teman-teman." Gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman grupnya ada yang lebih positif, ya bagus. Tapi pengalaman saya kasihan jawabnya malah asal-asal. Terserah aja bro, gitu ya. Ya 1 juta bro, 2 juta bro, gitu. Justru yang pemula itu malah jadi, kok gini gitu ya. Saya sendiri pun ngalamin. Kalau saya ngalaminnya ketika saya lempar desain. Ini ada brand, terus kemudian saya lempar desain kayak gini, pakai desain kayak gini, bagus nggak ya? Bagus aja, gas gitu-gitu segala macam. Tapi nggak dikasih, oh bagus nih, bagus karena ini gitu ya. Oh, misalkan kurangnya karena ini gitu. Menurut saya ada grup-grup seperti itu, tapi juga ada yang positif gitu. Tapi dominannya ada orang-orang seperti itu. Ada baiknya kita manage gitu. Grupnya ada yang manage, karena grup seperti itu nggak ada yang manage biasanya, teman-teman. Kayak cuman ada satu orang yang inisiator, bikin terus lepas. Adminnya juga udah nggak tahu kemana gitu ya. Udah yang lain udah ribut aja. Nah itu bagusnya ada yang manage bener-bener, terus ada programnya. Nah itu yang lebih enak tuh. Ya setiap minggu atau setiap bulan ada program pembimbingan lah. Nah itu kita jadi enak kayak di Ayomi itu sih. Oke, thank you so much for sharing ya. Sebenarnya kita di Solos juga kita sering ngelihat ya komunitas-komunitas yang tadi saya bilang itu memang kurang terkoordinasi ya kan, dan mungkin juga kurang ada pengalaman lah ya untuk kayak yang mungkin yang run the show, moderatornya kurang ada pengalaman sebagai freelancer. Tapi buat teman-teman yang interested, sebenarnya kita di Solos sedang bikin yang tadi Mas Syam bilang itu, yaitu kita ada komunitas di Discord, Telegram, dan WhatsApp. Dan sekarang Mas Aji ini juga lagi mau bikin Facebook untuk program yang lebih jelas untuk komunitas kita di Solos. Jadi kalau interested bisa reach out to Mas Aji juga ya. Terus saya ada pertanyaan lagi nih sama Mas Syam. Sebenarnya hidup sebagai freelancer itu lebih gampang nggak sih compared to full time job? Kan kayak pasti angan-angannya itu adalah wah freedom, more money, work directly with clients, ya kan, seru ya, kayak terus bisa di sosial media, bikin-bikin video gampang dong, ya kan, enak dong. Sebenarnya itu apa sih kayak perbedaannya ya sebagai freelancer versus sebagai seorang employee? Wah, berat banget ya, beda banget sama ekspektasi. Pertama terhadap waktu ya. Kita pikir wah waktu bakal jadi lebih banyak nih, nggak di jalan ya kan, freelancer cuman jalan buka laptop udah sampai kantornya di situ. Gitu terus kemudian nggak ada kekangan, beberapa poin-poin yang kita nggak mau itu bisa bebas milih. Ini sebenarnya ada di materi saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, terus kemudian terutama di waktu ya, apalagi saya udah ada keluarga, anak udah cukup kacau di situ ya. Tapi lagi-lagi kita harus benar-benar manajemen waktu sama manajemen emosi kita. Itu ya, gimana caranya kita waktu itu benar-benar efisien. Kalau perlu, kalau saya waktu awal-awal itu pakai alarm. Bahkan sekarang beberapa poin job itu saya pakein alarm. Jadi mau nggak mau jam segitu tuh harus berhenti. Mau nggak mau jam segitu itu harus switch. Gitu ya, dari freelance ke buat konten itu kan, karena saya sambil bikin konten creator kan, switch jobnya itu dari freelance jadi content creator, jam sekian itu pasang-pasang alarm buat nanda-nandain kita, karena kadang-kadang kita juga scroll HP kelamaan tiba-tiba ya. Terus kemudian manajemen emosi ya, karena kita mungkin banyak di rumah gitu ya, berkutat sosial medianya bersosialisasinya sama keluarga aja, mungkin agak mumet. Nah teman-teman boleh tuh pergi-pergi keluar, biar apa, munculin ide-ide.
kadang-kadang kita stuck tuh ya karena mungkin aja karena kita sering di kamar aja atau sering di rumah doang, ya kita kurang keluar atau kurang berinteraksi. Nah itu ada baiknya itu sih. Jadi sebenarnya mindset yang paling berbeda itu apa sih? Jadi kan saya juga freelance ya. Sekarang saya sudah mulai company baru namanya Solos, tapi saya juga masih ada freelance company saya. Tapi menurut saya sejak saya move dari kerja corporate gitu ya sebagai pegawai menjadi freelancer itu like perbedaannya itu adalah kayak kita ini sebenarnya freelancer itu bukan cuma kerja doang. Freelancer itu sebenarnya adalah business person, ya kan? Jadi kayak untuk Mas Syam itu gimana sih sebenarnya pengalaman switching-nya itu? Apakah kayak ada banyak shock terapi gitu ya? Jadi kayak, wah tiba-tiba saya harus ngurus kayak sales, Iya, harus cari klien gitu. bener. Kayak pengalamannya gimana sih sebenarnya? Bener, wah, terutama kalau aku lagi-lagi waktu ya, apalagi waktu belum punya tim, ya masih sendiri banget. Itu sering banget yang namanya bentrokan meeting, ya. Bentrokan meeting karena waktunya itu kacau, manajemen waktunya kacau. Terus kemudian juga manajemen keuangannya masih kacau. Wah itu bener-bener tadi ya, shock banget gitu ya. Yang biasa waktunya di kantoran kan udah enak ya, kerja jam segini, ada waktu istirahatnya, pulang jam segini, udah teratur semuanya. Nah ini masih ngatur ketemu meeting sama klien pun bentrokan, ada yang bentrokan kadang mau nggak mau kita harus atur waktu lagi. Terus kemudian uang juga ya, pembayaran masalah fee itu ada yang bayarnya tuh lama banget gitu ya, lama banget saking lamanya kelupaan kita nagih gitu Yep. kan. Nah itu tuh yang harus teman-teman jaga-jaga, jadi benar-benar pengarsipan administrasinya ya mau nggak mau belajar sedikit-sedikit gitu ya, walaupun teman-teman tadinya fokusnya ke desain doang gitu ya, ke branding doang, mau nggak mau administrasi accounting mau nggak mau belajar gitu. Bikin Excel, diarsipkan. Jadi biar ketahuan. Kadang-kadang juga beberapa, apalagi agency ya, yang dari agency itu kan sampai 3 bulan ada gitu ya pembayaran. Memang di term and condition-nya itu dia tulis 3 bulan gitu setelah project-nya sudah di approve gitu. Nah kita harus pasang itu di Google Calendar. Itu sih. Oke. Jadi kita harus mungkin ya mengunggah dikit ya topik judul dari Soulmate sesi kita kali ini. Apakah freelance bisa membantu kita mendapatkan penghasilan yang baik ya? Kalau enggak, ntar kalau nggak tanya pertanyaan ini, Mas Aji saya bisa dimarahin Mas Aji nih abis ini. Jadi menurut Mas Syam itu ekspektasi kita sebagai orang yang mau memasuki dunia freelancer itu gimana sih dari segi penghasilan ya? Kayak kira-kira kita harus ada buffer berapa lama sebelum kita bisa make up ya kayak our old salary ya? Dan apakah benar-benar bisa sebagai freelancer itu to make more money than working full time? Ya. Oke, ini berat banget pertanyaan. Yeah. Aku memutuskan bener-bener full time aja setahunan teman-teman ya, setahunan lebih. Karena tadi ngeyakinin orang-orang sekitar ya, circle kita, terus kemudian sambil ngeyakinin diri juga nabung tadi sampai 1 tahun pokoknya. Dan juga perbanyak keran gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan jasa doang, tapi kita kerannya apalagi nih tadi ya, produk-produk sambil nge-YouTube juga. Saya juga nge-YouTube juga gitu. Terus kemudian main microstock juga. Nah, itu kan nambah kan lumayan walaupun memang kecil sekali ya ininya per downloadnya. Terus kemudian juga teman-teman belajar banyak hal. Ikut-ikut seperti course, ikut-ikut seperti komunitas. Enak sih course yang ada komunitasnya itu enak karena yang memanage akhirnya orang yang punya course itu gitu. Nah, dari situlah nambah networking, teman-teman. Nah, dari networking itu udah mulai nambah lagi klien. Karena awalnya dia mungkin ngobrol-ngobrol, konsultasi. Dan teman-teman enaknya aktif di satu komunitas ya, di chat, yang baik WA atau Telegram, itu orang mau nggak mau akan chat personal. Ya. Nah, setelah chat personal, dia merasa nyaman, mungkin nyambung frekuensinya, mereka akan nanya, ya udah, Mas, kalau ke lo aja bisa nggak? Nah, baru ya kita tawarin, oke ke gue bisa, tapi gini gitu ya. Dan syarat harus ditaruh di depan nih teman-teman. Kalau teman-teman punya syarat, misalkan ya umumnya revisi sampai 3 kali, terus di kontak itu di jam kerja, itu harus ditaruh di depan. Jangan sampai udah tektokan interaksi enak segala macam kasih brief, terus baru syaratnya di belakang. Takutnya ada poin-poin yang orangnya itu agak sinkron ya, agak fokus ke poin tertentu, akhirnya nggak jadi. Nah itu nggak enak teman-teman. Karena aku udah pernah ngalamin gitu. Ya udah tektokan, udah meeting waktu itu sebelum pandemi, udah meeting ya offline ketemu segala macam. Pas aku kasih syarat-syaratnya, orang itu agak ganjil ya. Akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya nggak jadi. Ya mau nggak mau. Gitu. Di cancel pernah. Sudah jadi briefnya segala macam, draft udah jadi itu di cancel pernah, nggak ada DP. Ya pengalaman lah
gitu ya, asam manisnya teman-teman, pembelajaran. Oke, thank you so much for sharing ya Mas Yam. Jadi mungkin saya juga sharing pengalaman saya kalau dari segi income sama management of client itu memang sangat susah sih ya, kayak awal-awalnya. Karena kita pasti nggak ada pengalaman yang terlalu mendalam ya sebagai seorang technical worker gitu ya. Jadi misalnya kita kayak adalah designer atau writer kan kita nggak pernah ya kayak langsung dealing with client, minta bayar itu kan kita malu juga ya, susah ya. So I think for me juga waktu saya mulai freelancing, itu adalah hal yang paling sulit sih sebenarnya. Jadi I think for friends yang kayak sekarang lagi memikirkan mau masuk ke freelancing, try to build your skills, mulailah dipertebal ya kulit mukanya, meminta pembayaran, atau jualan. Kadang jualan juga nggak gampang ya. Itu benar-benar harus kayak dibiasain. Ya, so that is a really good tip. Thank you so much ya Mas Yam. Ada poin Mas, ada poin yang cukup silakan. nyakitin waktu itu. Menurut saya ya, kan saya bikin produk digital itu kelas online-nya buat desain Canva ya. Nah, ada orang yang nanya kayak gini, Mas, Canva ini kan gratis, gitu kan? Canva ini gratis. Saya juga ngedesain pakai Canva gratis. Kenapa kelas online-nya Mas itu bayar? Digituin saya. Waduh, aduh gimana ya udahlah. Saya diemin, akhirnya orang kayak gitu, kita skip aja teman-teman. Karena kalau kita balas lagi pun nanti habis waktu dan energi kita, gitu sih. Di pengalaman saya sih ada 2 type of client ya. Klien yang mengerti value dan klien yang tidak mengerti value. Jadi waktu saya bilang value itu bukan maksud saya harga. Maksud saya itu adalah kayak dia menilai nggak hasil karya kita, ya kan? Karena hasil karya itu formulanya itu bukan cuma dolar atau rupiah dikali waktu. It's also kayak experience, skill, talent, kayak all the training that you spend, kayak kalian kan pasti belajar sendiri, kita pasti training sendiri, lihat course ya kan. Itu harus di-include gitu loh di dalam penilaian value ya kan. Jadi untuk klien yang nggak mengerti value, menurut saya sih it's not our job gitu loh untuk mengajarin kamu kalau if you want to get good work, you need to pay for it. It's not our job. We are a freelancer ya kan. So ada baiknya kita juga lumayan selektif ya menurut saya ya kalau kita melihat klien, karena kita bisa terjerat gitu loh sama klien yang mungkin nggak membantu kita, justru kayak menyudutkan kita atau memojokkan kita ya kan. Benar banget. Dan punya ini seperti bayar persona kalau saya. Jadi itu ngebantu sih. Kita ngebantu lebih fokus. Kayak saya misalkan ngebantunya para UMKM dan kreator lokal pemula gitu. Jadi fokusnya udah ke UMKM dan kreator pemula. Ketika ada orang yang brand yang besar atau government yang mau ke saya boleh, tapi style saya memang seperti ini gitu. Kalau misalkan nggak cocok ya nggak apa-apa gitu kan. Kita kayak pakai kacamata kuda lah. Kenapa? Karena biar fokus. Karena kayak orang jualan, contohnya kalau kita jualan terus tiba-tiba palu gada ya. Kadang kita jual makanan rumahan misalkan warteg gitu, terus kadang kita jual sneakers, nah kan aneh ya, lagi makan ada sepatu sneakers gitu kan. Nah itu kayak itu teman-teman aja, misalkan teman-teman ke minimarket deh, let's say seperti Indomaret atau Alfamart, teman-teman pasti lihat ya produk-produk FMCG ya, terus kemudian F&B gitu-gitu kan, snack gitu. Nah nggak ada teman-teman ngelihat tiba-tiba ada hijab, terus tiba-tiba ada alat olahraga, kan nggak ada gitu teman-teman. Jadi jangan palu gada deh saran aku. That's also a really good tip. Thank you so much Mas Yam. Oke, nggak kerasa kita udah 45 menit nih teman-teman ngobrol sama Mas Yamnya. Jadi saya mungkin akan melihat chat dan melihat teman-teman yang udah bertanya ya di chat ya. Dan juga please add more questions ya guys. Jadi yang pertama itu dari Rini dari Bandung ya. Pertanyaannya itu adalah kalau freelance pertama membangun portfolio kan butuh klien. Yang biasa awal marketingnya dari word of mouth atau dari network ya. Dan sering banget dimintain harga diskon. Oke. Gimana biar kita nggak rugi sebagai freelancer yang pemula? Ini bagus banget nih pertanyaannya. Iya, biasanya mintain harga temen gitu ya. Dan kalau di awal-awal banget sih, aku memang bener teman-teman pakai harga temen kadang 2M teman-teman. Kadang 2M Mas Riki. Tahu 2M? Makasih Mas. Oh, gue kira 2M beneran Mas Yam. Enggak, baru-baru udah 2M, siapa yang mau bayar? 2M makasih mas gitu. Tapi kita dapat portofolio, kita ambil portofolio, kita izin. Oke, nggak apa-apa for free, tapi saya izin ini buat portofolio ya. Dia bilang oke, ya udah oke. Gitu jadi nambah 1, 2 portofolio kan nggak banyak-banyak ya.
beberapa section aja. Contohnya kayak saya logo, packaging, sama feed. Ya udah, cukup 2, cukup 6 kan. Udah jadi portofolio kita full. Nah, itu lebih enak teman-teman. Terus kemudian ya kalau mau boleh deh dikasih diskon, tapi langganan ya gitu. Langganan artinya jangka panjang. Nah, itu kan lebih enak. Misalkan 6 bulan ya, oke dikasih diskon tapi 6 bulan ngambilnya ya. Nah, itu ada juga trik-trik seperti itu. Bisa. I think those are really good tip, yeah. Dan satu lagi sih, ini boleh digunakan, boleh enggak. Saya cuman pemaparan aja teman-teman ya. Namanya fake project. Ya fake project, misalkan teman kita punya usaha, tapi kita nggak benar-benar terjun ke sana, kita nge-redesign ya, redesign versi kita. Gitu. Asalkan kita yang desain sendiri kan nggak bohong ya. Itu sih kita kasih note aja ini redesign gitu sih. Saya biasa sebutannya itu pro bono sih. Jadi kayak kita bikin project kayak untuk membantu orang gitu ya istilahnya ya. Memang kita nggak kayak ya we didn't pay for it, they didn't pay for it. Sebenarnya saya kalau dibilangin itu ya mungkin saya tambahin ya. Kalau saya dibilangin teman, oh minta dong harga teman, saya bilang oh ya harga teman plus 25%. Ya benar. Kan kamu teman, support dong bisnis saya. Masa saya kasih diskon? Nggak make sense. So ya sometimes I tease my friends juga ya. Jadi kayak mereka juga kayak bener ya kenapa kayak kalau kita udah temen justru kayak mau makan duit temen ya, harusnya kan kayak bantuin ya. Tapi mereka juga malu gitu kadang. Bener. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Imam. Oke, saya baca dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapat motivasi saat membuat sebuah desain? Karena kan sering bisa jenuh ya, apalagi kalau kerjanya itu-itu aja. Silakan Mas Yam. Oke, nih kalau jenuh, kreatif block ya misalnya istilahnya, teman-teman me time dulu lah. Me time dulu, teman-teman pasti tahu sendiri deh me time teman-teman itu kayak gimana. Ada yang nonton drakor, main game, ya olahraga, ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman me time dulu biar moodnya itu udah kembali, dan juga jangan kelamaan ya, nanti kebablasan lewat malah over. Jadi dicukupkan, terus kemudian udah nih, udah enak nih moodnya. Terus kemudian cari inspirasi ya bisa di situs-situs seperti Pinterest gitu ya. Situs portofolio digital lah, itu kan banyak banget desain-desain yang bagus. Nah, itu jadi inspirasi kita. Ini bagus nih, kita save. Bagus nih, save. Nah, jangan cuman 1 atau 2 doang gitu ya. Kalau bisa aku saranin 5 sampai 6. Karena makin banyak referensi makin bagus. Kalau cuman sedikit nanti rentan plagiat, teman-teman ya. Kayak benar-benar mirip gitu jadinya karena kita cuman beracu 1 desain doang. Tapi kalau beberapa, nah jadi melahirkan 1 desain yang baru itu sih. Saya ada 2 tips mungkin ya. Satu itu adalah menurut saya context switching itu lumayan bagus. Context switching maksudnya itu adalah jangan kerja di tempat yang itu-itu aja. Jadi kalau kamu mungkin paginya itu kerja di kamar ya kan. Mungkin siangnya bisa kerja di kafe gitu ya atau di ruang tamu gitu. Itu kayak helpful sih buat saya. Kedua itu tips saya itu adalah cari teman, kerja bareng teman. Jadi kayak bisa saling keep each other accountable ya. Jadi kan temennya pasti bisa kayak lu kok nggak kerja sih? Lu kok nggak? Itu sangat membantu ya menurut saya ya. Apalagi saya tuh orang yang sangat people kayak driven gitu ya. Jadi ya juga enak lah ya bisa ada teman-teman ngobrol dan brainstorming ya. So that's my tips sih. Iya benar banget. Ya modal sedikit mungkin teman-teman berpikir, oh kok kafe kan cost lagi. Sementara ini freelance aja project belum coba. Ya kita nggak apa-apa ngasih cost sedikit buat ngebahagiain diri kita sih teman-teman. Iya betul. Iya. Lagian kayak I see it as like a business cost juga ya. Kalau kamu nggak bisa produktif, then you are not, I mean like dari segi kreatif, dan kamu nggak bisa dapat duit kan? Nggak bisa selesai projectnya Mas justru. Iya, setuju. Oke, kita ada pertanyaan ketiga nih dari Mada. Oke, pertanyaan itu adalah bagaimana cara membangun tim freelance dan apakah perlu branding tim ini menjadi sebuah organisasi? Jadi kayak agency gitulah ya. Itu mungkin pertanyaan pertamanya, dia ada 3 bagian pertanyaannya. Mungkin Mas Yam jawab itu dulu. Satu dulu ya. Pertama cari tim yang ini dulu ya, sefrekuensi teman-teman. Yang cari yang klop, karena beberapa tim yang pengalaman aku yang nggak bisa kita bawa sama-sama susah itu akhirnya pergi di tengah jalan ketika kita lagi down, lagi berkurang itu dia pergi. Itu pengalaman aku. Ditinggal tim pun aku sering tinggal tim bener-bener sampai tinggal sendiri itu juga pernah. Nah, carilah tim yang benar-benar klop dan juga mereka bisa dipercaya. Gimana cara taunya Mas? Kalau biasanya ini teknik aku nih teman-teman ya, boleh ditiru yang baik, boleh dibuang yang buruk ya. Teknik aku agak uji sedikit sih. Aku uji sedikit, jadi ada projectnya yang pekerjaannya lumayan berat lah, sedang-sedang saja, tapi aku bagi hasilnya sama dia itu sedikit. Nah, itu aku biasanya kasih itu dia. Pertama, aku tes dengan uang gitu ya, maksudnya kasih uangnya sedikit, gimana dia tetap kerjanya giat nggak? Oh, giat, oke. Berarti aku tambahin lagi, jadi bertahap. Terus kemudian abis itu aku kasih 1
kewajiban tanggung jawab yang lumayan. Tadinya misalkan cuma terima doang, terus habis itu aku kasih tanggung jawab yang lumayan. Jadi ujian kepangkatan lah. Nah, di ujian kepangkatan itu dia gimana nih, jujur atau enggak, aku sambil ngelihat juga itu kan ke tim-tim yang bawah yang lainnya. Nah, itu sih beberapa step, karena ya kita kayak SDM lah, kita kayak HRD juga sebenarnya. Kita ngetes karyawan seperti itu. Nah, itu juga boleh. Dan juga job desk-nya harus jelas, teman-teman, tadi bener ya, kayak organisasi. Biar job desk-nya nggak saling tunjuk ya, kayak itu kerjaan itu, ini kerjaan si A, ini kerjaan si B gitu sih. Thank you for that ya. Oke, ini adalah pertanyaan follow-up-nya. Dunia freelance ini kompetitornya itu gimana sih sebenarnya? Apakah sangat kompetitif atau is it okay? Marketnya lumayan besar sebenarnya. Silakan. Ya, kalau market itu besarnya pasti besar banget ya teman-teman. Kayak sekarang itu setiap bulan UMKM tuh ada aja yang tumbuh, ada yang aja yang buka gitu kan. Dan semuanya itu butuh kreatif, orang-orang kreatif kayak kita. Jadi jangan terlalu takut dulu sama persaingan. Sebenarnya kompetitor pertama itu adalah diri kita sendiri, gitu ya, melawan diri kita sendiri. Kita mau nggak berkembang, mau nggak yang tadinya desainer fit berubah jadi desainer fit dan logo gitu, mengembangkan diri. Jadi kompetitornya sebenarnya diri kita, ya, kita mau nambah ilmu atau enggak. Itu sih kalau dari aku. Dan kalau misalkan dibilang profitnya bagus apa enggak, bagus teman-teman. Bisa kalau aku kan tinggal di Bekasi, bisa sampai 2 kali UMR Bekasi pernah ya, sebulan 2 digit juga pernah gitu. Jadi lumayan lah sebenarnya. Ini ada pertanyaan dari Imam nih. Apa sih tips yang perlu disiapkan? Tadi mungkin kita udah jawab ya, mungkin bisa ditambahin lagi Mas Yam. Apakah tips yang bisa kita siapkan untuk memulai dalam dunia freelance? Yang pertama disiapin, tadi selain ini kehidupan ke depan ya, sudah ada tabungan, terus kemudian keran air. Jadi nggak cuma freelance doang, jasa doang, tapi kita punya yang lain. Contohnya kita ikut-ikut microstock, terus kemudian nge-YouTube juga boleh, bikin konten juga boleh. Jadi ada kita banyak poin-poinnya. Nah, cara tahunya gimana? Kita nge-list, teman-teman ya. Kita list. Jadi kalaupun buka jasa kita apa aja. Terus kemudian juga bisa ngesiapin database calon klien yang mau kita kontak. Itu boleh, teman-teman. Kita liatin kontak kita. Sebenarnya ini teknik, kalau waktu dulu aku pernah join MLM ya, teman-teman. Join MLM itu waktu itu, tapi sekarang udah enggak. Tapi aku ambil ininya, benefit positif ya, yaitu networking. Aku lihat kontak kan, kalau MLM gitu, lihat kontak yang potensial siapa. Nah, aku juga gitu. Yang punya usaha siapa di kontak aku ya. Oh, dia punya usaha Palladium misalkan, dia suka punya usaha kafe segala macam, itu aku coba dan aku WA, terus kemudian aku ajak ngobrol, tawarin. Nah, itu berawal dari situ sebenarnya, teman. Thank you Mas Yam. Oke, Wahyudi, pertanyaannya tadi kita udah jawab ya soal skip Wahyudi, jadi kita bisa sempat ke the next question. Oke, dari Ginanjar, ini ada pertanyaan soal sending portfolio atau preview design ya. Jadi kalau kita mau send preview design ke klien, apakah kita harus ada kayak tulisan preview gitu dalam desainnya? Ini saya rasa ini pertanyaannya karena pasti udah pernah dicolong ya desainnya sebelum dibayar ya. Kayaknya Coba Mas Yam, gitu. ini strateginya gimana nih? Kalau aku itu ya previewnya pertama aku cuman ini manual sih. Aku fotoin di laptop, aku fotoin. Jadi dan terus kemudian kasih watermark gede, terus juga yang enggak hide itu ya, yang low res banget. Itu kayaknya benar pernah dicolong. Aku pun pernah juga dicolong. Ya, kita pengalaman mungkin ya teman-teman. Nah, enaknya kalau misalkan nanti mungkin ada komunitas sama Solos, enak kita dibimbing ya. Jadi nggak hal-hal seperti itu nggak kejadian gitu. Dicolong gitu teman-teman. Dan juga tadi belum DP. Nah, salahnya gitu. Freelance itu wajib DP teman-teman. Walaupun berapa persen itu wajib banget DP gitu teman-teman. Biar kita nggak zonk banget sih. Awesome. Terima kasih banyak ya Mas Yam. Ini udah hampir 1 jam kita bersama dengan Mas Yam ngobrol-ngobrolin dunia freelance dan juga pengalaman pribadi ya. Itu kayak it's like a lot of very valuable insights. Thank you so much for sharing. Sebelum kita tutup acaranya, mungkin I'll pass the session to Aji. Aji, silakan dilanjutin acaranya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Riki dan juga Mas Syam. Sangat insightful banget ya untuk tadi obrolan dari Mas Riki dan Mas Syam mengenai gimana sih caranya untuk bisa memulai bisnis freelance dan juga bagaimana sih caranya untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan mengantisipasinya agar kita bisa lebih siap lagi. Nah, buat teman-teman nih kalau misalnya tadi masih belum siap, belum sempat untuk menanyakan pertanyaannya ke Mas Riki atau bahkan Mas Syam, bisa sampaikan pertanyaannya nanti setelah acara dengan stay connected with us.
atau connect dan follow media sosial kami di Solos, ada di @solos_work, atau bisa juga di media sosial Mas Syamas di @syamasfitria, ada di Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingin bergabung lebih dan mempelajari lebih lanjut bersama komunitas-komunitas Solos, dan bertemu dengan freelancer lain yang nggak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, bisa gabung sekarang juga dengan komunitas Solos yang ada di Discord dengan klik bit.ly/gabung-solos. Udah ada di kolom komentar, jadi tinggal klik yang ada di situ. Atau kalau misalnya kalian masih belum, kalau misalnya teman-teman masih ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang Solos, apa itu Solos, keuntungannya apa aja, dan juga gimana sih cara kerjanya, dan juga media-media sosial dan artikel-artikel yang insightful lain yang ada di website Solos, bisa kunjungi di www.solos.work. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk Soulmate Talk pada sore hari ini. Dan juga aku juga minta tolong untuk teman-teman nih, sembari menunggu acara ini selesai, teman-teman bisa mengisi QR code, mengisi form untuk review dari acara ini dengan scan QR code atau klik bit.ly/form tanggapan Soulmate Talk. Dan di sini udah ada link untuk teman-teman bisa connect dengan Mas Syamas, dan juga kalau misalnya teman-teman mau connect dengan moderator kita hari ini, Mas Ricky, ada di Ricky @therevenry.com gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin gabung dengan komunitas Solos yang ada di Discord, sekali lagi bisa klik di bit.ly/gabung-solos. Oke deh teman-teman, karena waktu udah menunjukkan hampir pukul 5 sore, jadi demikian untuk acara Soulmate Talk yang pertama pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kedatangannya, tanggapan dan juga respon dari teman-teman akan sangat kami hargai, dan juga kami tunggu kehadirannya di Discord, di mana di sana kita akan belajar bareng, kita juga akan mengadakan berbagai macam event, di sana juga teman-teman bisa berpartisipasi dengan berbagai macam kegiatan yang bisa untuk level up teman-teman secara literal, untuk bisa mendapatkan level baru di Discord itu sendiri, untuk bisa mengakses lebih banyak keuntungan yang ada di komunitas Solos, dan tentunya berkesempatan untuk engage dengan berbagai macam proyek lokal ataupun internasional dari klien-klien Solos yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi kami tunggu kehadirannya di komunitas di Discord, dan sampai jumpa di Soulmate Talk selanjutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you, everyone. Aji, I think there's a comment from the participant that the Google form is locked. Do you mind making it public? Ya. Teman-teman sabar ya, kita bakal make it public in 1 minute. Yes, boleh. Boleh dong. Sama nih teman-teman, boleh gimana keseruan hari ini, boleh juga diceritain gitu ya. Dan harapan teman-teman. Tadi sebenarnya saya siapin slide. Oh, silakan Mas Syam. Tapi kalau ada slide yang mau di-share dengan cepat, mungkin kita ada beberapa menit ya kalau teman-teman mau stay back. Oh iya, saya nggak tahu kalau ya? Mas Syam itu ada slide. Boleh. Aku juga agak miskom soalnya aku boleh share screen. Belum diberi. Coba ya. Ini. Tadi. Soalnya biasanya kan kalau webinar gini pakai slide gitu. Oke, dicoba lagi Mas Syam sekarang. Oke, udah bisa. Nah, ini ya. Ini sih slide-nya tadi sebenarnya banyak yang di topik-topik beberapa udah ada yang dibicarakan sih. Aku nanti coba skip aja yang ini penting. Mungkin Mas Syam juga bisa send kayak the slide copy to Mas Aji. Oh iya. We can share it with the community ya. Bisa boleh. Ini kan contoh-contohnya nih, ini beberapa kliennya tapi aku nggak ini bagus ini. Aku fokusnya, nah itu dia teman-teman, enaknya punya buyer persona, kita bisa fokus nih mau kemana, mau ke fashion, terus mau ke jasa, produk sekarang ada 3 ya, produk jasa, produk fisik, produk digital. Nah teman-teman mau kemana nih? Gitu. Kalau aku memang fokusnya lebih ke produk fisik, terus terutama ke F&B makanan gitu. Terus kemudian logo juga
Tuh. Nah, ini skip aja mungkin motivasi sedikit, ini freelance. Nah, ini mungkin kalau teman-teman masih belum yakin, perusahaan itu banyak membutuhkan industri kreatif freelance seperti kita. Karena kenapa? Kerjanya tidak terikat, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ada BPJS gitu ya, dan lain-lain. Terus kemudian juga waktu itu kadang-kadang ya tergantung syarat dan ketentuan teman-teman, bisa jam 12 malam di kontak gitu, mungkin bisa. Itu salah satu edit value-nya, itu kan boleh. Terus kemudian ini efisiensi pekerjaan ya, jadi lebih efisiensi karena satu orang kerja di satu project yang satu project aja berfokus gitu ya. Karena kalau kantor itu kan biasanya banyak banget gitu. Terus kemudian dapat SDM profesional karena memang fokus. Terus kemudian lebih cepat selesai juga karena ada deadline-nya gitu. Terus ini, nah ini kaum milenial juga memilih jadi freelance itu alasannya beberapa ya. Bebas memilih klien ya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ada poin-poin term and condition itu kita bebas mau milih atau enggak gitu. Jam kerjanya fleksibel, tempat kerjanya juga fleksibel ya, penghasilan tidak terbatas. Teman-teman, tidak terbatas artinya bisa naik, bisa turun gitu ya. Itu salah satu inilah pengalaman kita. Tidak terkekang dengan peraturan perusahaan gitu ya. Kadang-kadang perusahaan ada yang harus pakai seragam, harus yang sepatunya ini, harus yang celananya itu, rambutnya begini gitu kan. Kalau ini bebas gitu. Dan yang bukan terakhir, kata-katanya adalah kalau menurut aku kata-kata awal adalah memahami. Ya seberapa bisa kita memahami apa yang diinginkan sama klien. Nah itu. Jadi biar kita jadi kliennya loyal dan juga setuju sama hasil desain kita. Semakin besar kita memahami, maka semakin klop hasil yang diberikan. Jadi aku minim banget tuh yang namanya revisi sampai berkali-kali. Ada gitu ya, yang sampai 12 kali revisi itu ada. Itu beberapa itu klien besar. Cuman yang lain tuh nggak ada gitu ya. Paling revisi sekali atau 2 kali, itu pun minor gitu ya, cuma ganti warna atau dihapus apapun. Karena apa tadi? Kita benar-benar memahami. Kalau kurang jelas lebih baik ditanyain terus gitu ya. Nah, kalau dari aku, buka keran rezekimu ya tadi, buka keran ya. Jadi jangan cuma jasa desain doang, jasa freelance-nya aja, tapi ada microstock, ada produk digital, kita punya course misalkan, bikin konten creator juga, nge-YouTube juga, bikin merchandise, itu udah banyak banget poinnya ya. Kalau teman-teman buka kerannya semua, wah itu lumayan. Jadi satu keran mampet itu keran yang lain masih bisa nih, walaupun keran yang lain nggak deres-deres banget, contohnya gitu. Dan fokus pada satu tujuan teman-teman ya. Ketika kita sudah memutuskan freelance, jangan tergoda sama teman-teman yang anak kantoran, orang anak SCBD keren banget tampilannya gitu kan, pakai lanyard dan lain-lain gitu. Nah, kita fokus aja benar-benar karena kita sudah memutuskan untuk freelance, tentunya sebenarnya kita self employed, kita tidak terikat apapun gitu ya. Kita memperkerjakan diri kita jadi bos juga di perusahaan atau di tempat kita freelance, itu udah enak banget. Dan yang penting adalah punya branding. Nah ini penting teman-teman, karena banyak freelance nggak punya branding. Ya, contohnya gimana? Contohnya freelance Muslim, Rafiq branding dari Yogyakarta. Itu dia nerima yang cuman yang Muslim aja. Itu udah punya branding dia. Terus Rio Purba, first freelancer YouTuber, vlogger, first freelancer vlogger. Gitu ya. Jadi dia ngevlog kegiatan freelance dia di YouTube. Itu kan udah punya branding. Saya membranding dengan aplikasi Canva. Jadi orang yang mau datang ke saya memang udah terima gitu ya pakai Canva. Walaupun saya juga ada service yang lain pakai Adobe gitu, tapi ada branding di depan dulu nih, Dokter Canva gitu. Jadi teman-teman ada bagusnya punya branding. Desain logo seperti apa? Yang minimalis gitu contohnya. Itu bisa juga. Tuh. Nah ini pemanasan. Nah terus kalau bisa omnichannel tadi ya teman-teman ya, omnichannel. Jadi nggak cuma misalkan di Instagram doang, nggak cuma di Behance doang, naruh portofolio gitu ya. Kita memasarkan semua. Karena sosial media kan gratis juga, kita pasarkan aja semua gitu ya. Kalau bisa. Nah, kalau aku ada di 3 nih fokusnya. Sekarang lagi ke Twitter. Twitter juga lagi lumayan lagi hype-nya ya. Jadi di YouTube juga, di TikTok juga, di Instagram juga. Jadi semuanya aku maksimalin. Kemudian atur waktu. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Kadang-kadang freelance yang sampai tidurnya malam-malam jam 2, jam 3 gitu. Bangun paginya tuh juga kelewatan. Kadang-kadang teman-teman saya jam 11, jam 12 baru bangun pagi gitu ya. Nah, itu harus kita manage teman-teman ya biar pola hidup kita sehat, pola tidurnya juga sehat. Nah, biasanya aku notes kayak gini nih, teman-teman nanti tinggal di notes juga. Boleh nih, kalau teman-teman mau screenshot juga boleh, tinggal diisi sendiri. Kalau aku per segini, jadi jam 7 ke jam 9 ngapain, jam 10 ke jam 12 ngapain, ya jam 12 ke 13 skip ya, karena istirahat mungkin, 13 sampai 15 ngapain, gitu ya. 16, 17, 18, 19, 20 ngapain. Dan rencana besok, nah ini penting nih teman-teman.
rencana besok. Jadi pas bangun nggak kaget, bangun buka laptop nggak kaget, mau ngapain nih? Yang project ini belum, yang project itu belum gitu. Jadi direncanakan, oke, besok bikin materi, besok bikin konten, besok meeting gitu. Jadi jelas. Pas bangun tidur udah tahu nih teks-teksnya apa aja. Gitu ya, disiplin. Terus kemudian lagi-lagi mindset-nya dirubah teman-teman, jadi bukan memasarkan desain kita, bukan memasarkan jasa desain kita biar laku, biar apa gitu, tapi mindset-nya menghadirkan solusi. Klien datang ke kita punya masalah. Nah, kita diharapkan memiliki solusinya. Dengan apa tadi? Balik lagi ke awal, kita mengerti, memahami masalah dari klien. Jangan sampai kliennya sakit gigi, kita kasihnya obat sakit kepala. Nah, itu yang banyak terjadi. Akhirnya banyak revisi. Bukan sakit kepala, sakit gigi gitu ya. Kita masih nggak paham juga. Kita kasih lagi obat sakit perut. Orang bilang, orang saya sakit gigi, dikasihnya obat sakit kepala, sakit perut gitu kan. Nah, itu kita benar-benar dengarkan masalah klien. Klien tuh punya masalah apa? Butuh logo. Oke, logonya ini buat apa aja, Mas? Dan visi misinya seperti apa? Orang ngelihat logonya itu biar kenapa? Ngelihatnya, biar keinget, biar ternuansa apa, persepsi apa, gitu. Itu harus kita gali terus, teman-teman. Nah, terus kemudian memiliki buyer persona. Tadi mungkin ya udah sempat aku jelasin. Kalau misalkan kita mau fokusnya UMKM, ya fokus UMKM. Nanti walaupun mau ada brand ataupun government yang minta ke kita, ya kita terima. Tapi tadi, target utama kita UMKM. Sehingga branding itu jelas ke UMKM, gitu ya. Karena kalau kamu menargetkan semuanya, ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu menargetkan ke semua orang, berarti kamu sedang tidak menargetkan semua orang. Gitu. Jadi tadi kalau palu gada, ya nggak akan ada orang yang datang. Tapi kalau kita terfokus dan juga ada benang merah antar produk kita, itu orang bisa mudah menandai, gitu ya, mudah menandai dan mengenali. Nah, terus kemudian bangkit teman-teman ya, kalau misalkan lagi turun, lagi drop ya, kita ngerasain semua sesama freelance itu pasti ngerasain. Dan enaknya tadi kalau misalkan ada di Solos ada komunitas, enak. Jadinya kita nggak ngerasa sendiri kalau lagi drop, ya kita curhat di grup gitu kan. Terus kemudian juga grupnya kan positif ya, termanage, nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya tadinya drop jadi termotivasi, jadi sharing-sharing, jadi lebih ringan. Itu enak ya teman-teman. Itu sih teman-teman, jangan hanya dicatat